Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udhwana illa 'alal zalimin wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arzuqna rizqan thayyiban wa 'ilman nafi'a wa 'amalan mutaqabbala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Pada malam hari ini, kesempatan kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita semua kesempatan, kesehatan, kenikmatan, taufik, inayah, hidayah wassadad. Sehingga pada kesempatan yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat as-sihhati wal faraq, nikmat sehat dan nikmat longgar, sehingga menjadi ringan untuk melangkah talabul ilmi, tafaqquh fid din, mendalami Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majlis kita ini majlis yang marhum, majlis yang di dalamnya ada maghfirah, majlis yang di dalamnya ada doa dari para malaikat untuk orang yang keluar menuntut ilmu atau talabul ilmi fi sabilillah. Allahumma amin. Salatu wassalam senantiasa kita haturkan, kita selawatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, tabi'i, tabi'ut tabi'in, dan seluruh kaum muslimin ummatul Islam yang selalu mencintai sunnahnya, menjalankan, mengamalkan sunnahnya, mempelajari sunnahnya, mendakwahkan, mengajarkan, berjuangkan, membela sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diakui dan mendapat syafaat al-uzma yaumal qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehat semua kabarnya? Alhamdulillah. Pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian wakaf, dan materi kita malam ini ada tambahannya Bapak Ibu dari BWI, Badan Wakaf Indonesia. Jadi seperti apa Indonesia menerapkan syariat wakaf ini, dan seperti apa Indonesia dengan para ulamanya beristihad, menyesuaikan, berfatwa, mengambil berbagai macam opini syar'i, opini-opini syariah, yang tentu setiap wilayah, setiap negara, setiap kondisi, situasi itu pasti memiliki relevansi tertentu, istihadat tertentu. Sehingga ilmu fikih ini ilmu yang sangat luas sekali, ilmu yang sangat panjang untuk dipelajari seumur hidup, diajarkan seumur hidup, diamalkan seumur hidup, diajarkan, bahkan fatwa-fatwanya pun juga tidak bisa berhenti. Yang ini menunjukkan bahwasanya ilmu yang berasas ijtihadiyah, yang ada di dalamnya perkembangan pasti akan mendapati di sana perbedaan-perbedaan yang signifikan antara masa dari masa ke masa, dari waktu, dari zaman ke zaman. Sehingga salah satu di antaranya yang ingin kami sampaikan di sini adalah tentang pengenalan ilmu wakaf yang diijtihadkan oleh beberapa ulama, ya, para alim ulama yang ada di Badan Wakaf Indonesia. Dan BWI ini Bapak Ibu sekalian sudah menjadi badan, ya, artinya di negara sudah resmi, sudah ada kepresnya, sudah ada SK presidennya untuk pejabat-pejabatnya, dan kontribusinya untuk negara juga tidak main-main. Karena kami tadi melihat informasi terbaru sudah sampai 280 miliar
itu wakaf produktif yang dikelola oleh BWI. Begitu juga ada puluhan ribu program yang sudah berjalan di bawah naungan BWI dan berapa ratus cabang yang sudah berdiri di beberapa provinsi dan kota-kota besar dengan instrumen atau narasi yang sama untuk pengelolaan harta benda wakaf pada BWI, Badan Wakaf Indonesia. Bapak Ibu, fungsinya apa? Ternyata setelah kami masuk dan kemudian mengikuti kajiannya, bahkan sertifikasinya, kemudian komunitas-komunitasnya, grup-grupnya, kemudian kitab-kitab referensi yang dikajinya, itu memang benar-benar yang ada di dua lembaga besar ini antara MUI dan BWI. Kalau MUI nanti yang ilmu syar'i atau fikihnya ada di Dewan Syariah Nasional. Itu ternyata para ulama atau para pakar, para aktivis atau para praktisi keilmuan yang mempresentasikan keilmuannya itu enggak main-main Bapak Ibu, Masya Allah. Kalau kami lihat dari kemampuan mereka menganalisa kitab, dari kitab-kitabnya para ulama salaf, ulama khalaf, kemudian ya Mas, jazakallahu khair. Kemudian cara mereka mengambil jalan tengah untuk persimpangan pendapat di kalangan para ulama. Memang benar-benar yang ada di pusat ini memang ulama-ulama besar yang berkualitas. Kami melihat kajiannya Bapak Ibu, melihat, mendengar, mengikuti kajiannya, benar-benar para pakar yang memang layak diakui keilmuannya. Alhamdulillah, negeri ini masih memiliki lembaga besar yang memiliki integritas baik, yang memiliki kemampuan di dalam menganalisa keilmuan yang baik, sehingga mudah-mudahan ijtihadat yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Badan Wakaf Indonesia ini bisa memberikan dampak yang baik untuk negara kita. Ini salah satu pengelolaan wakaf Bapak Ibu. Jadi sebenarnya wakaf ini sangat besar sekali, dan bahkan di Indonesia ini masuk kategori terbesar di dunia untuk wakaf yang sedang bertebaran Bapak Ibu. Aset wakafnya itu besar sekali. Negara-negara tetangga, dari informasi yang kami dapatkan, tidak ada apa-apanya Bapak Ibu. Bukan untuk meremehkan, tapi Indonesia ini kelemahannya hanya satu, pendataan. Jadi banyak sekali yang mewakafkan tanahnya, mewakafkan sebagian hartanya, baik itu yang bergerak maupun tidak bergerak, tapi tidak didaftarkan Bapak Ibu, tidak diwakafkan dengan lembaga yang tercatat secara hukum. Contoh misalkan banyak sekali yang wakaf ke masjid, yang wakaf ke yayasan, yang wakaf ke personal, bahkan yang itu tidak tercatat. Bagaimana yang dimaksud tidak dicatat? Ya berarti lembaganya tidak mencatatkan ke BWI Bapak Ibu. Lembaganya tidak mencatatkan ke Badan Wakaf Indonesia. Atau ketika ada wakaf produktif, usahanya tidak dicatatkan ke Badan Wakaf Indonesia. Dan itu Masya Allah Bapak Ibu, jumlahnya besar sekali Indonesia ini, sangat besar. Artinya kekayaan wakaf kalau dihitung, ya kemarin ada guyon ya, guyon cendaka gitu ya. Artinya bahwasanya kekayaan Badan Wakaf Indonesia itu lebih besar daripada APBN, bahkan lebih besar daripada keuangan dan atau bahkan sukuk atau obligasi yang dimiliki oleh negara. Itu menunjukkan bahwa kaum muslimin sangat kuat sekali aslinya Bapak Ibu. Ini artinya guyonnya para ulama ya, artinya beliau-beliau menyampaikan seandainya setiap wakaf di kampung-kampung masjid itu dicatat, kendaraan bermotor itu dicatat, semen itu dicatat, semua masuk pencatatan Badan Wakaf Indonesia, maka kekayaan kaum muslimin di Indonesia ini Bapak Ibu itu lebih besar dari kekayaan negara itu sendiri. Itu karena nggak tercatat saja Bapak Ibu, karena tercatatnya itu hanya yang formal-formal sehingga terkesan kecil. Makanya ketika tadi kami melihat terakhir itu 280 miliar, itu kecil sekali Bapak Ibu kalau dibanding dengan aset wakaf yang dimiliki oleh kaum muslimin. Nah begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah beberapa indeks yang mengacu pada data 2023, tapi nggak kita bahas lah di sini. Jadi kalau kemarin kita membahas terkait dengan masalah ini Bapak Ibu ya, pengertian wakaf sudah kita kaji, kemudian sekarang kita akan membahas kembali terkait dengan
istilah wakaf di dalam syariat Islam yang diijtihadkan dari Badan Wakaf Indonesia. Disebutkan di sini wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya al-manfaah. Jadi disebutkan bahwa yang dimaksud penahanan adalah al-waqaf, berhenti. Jadi sama sebagaimana yang kita kaji di pertemuan yang lalu, bahwa di dalam matan Abu Syuja atau Fathul Qarib menyebutkan bahwa syar'an habsu malin muayyanin. Nah, ini juga sama Bapak Ibu, di sini disebutkan bahwa sebagai bentuk penahanan hak milik atau materi benda lain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Ya. Kemudian secara aturan perundang-undangan ini ada dasarnya UU nomor 41 tahun 2024. Kemudian dasar dari Al-Qur'an disebutkan juga dalam surat Al-Baqarah ayat 26. Kemudian dasar hukum wakaf juga disebutkan di dalam surat Al-Munafiqun ayat 10. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sama Bapak Ibu, ini sudah kita kaji pertemuan yang lalu. Nah, kemudian wakaf disebutkan bahwa hukum perspektif sunnah ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi ini juga sudah kita kaji pengertiannya di pekan yang lalu. Jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau doa anak yang soleh. Ini juga sudah kita kaji pertemuan yang lalu Bapak Ibu. Jadi yang sudah kita kaji kita lewat Bapak Ibu ya. Kemudian ini juga sama, ini apa namanya, perkataan sahabat ya, sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu menuturkan, lam yakun ahadun min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam dzu maqdiratin illa waqfa. Disebutkan tidak seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memiliki kemampuan kecuali mereka wakaf. Ya, jadi maqdurah itu berarti kemampuan, illa waqafa, kecuali illa waqafa, kecuali mereka akan berwakaf atau akan mendermakan hartanya untuk wakaf. Kemudian di sini Bapak Ibu, kemarin sudah kita bahas juga siapa saja yang akan istilahnya akan bermuamalah dalam wakaf di sini. Ada benda wakaf, kemudian ada nazir, kemudian ada ikrar wakaf, ada wakif mauquf alaih. Nah, kemarin sudah kita bahas juga wakaf. Ini sudah kita jelaskan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya. Jadi nanti ada penjelasan perselisihan Bapak Ibu. Apakah wakaf itu boleh sementara Pak? Masya Allah gitu ya. Nanti ada di sini. Jadi boleh tidak wakaf itu jangka waktu Pak, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Ya ini kalau perspektif mazhab Syafi'i nggak boleh Pak. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i beristihad bahwasanya wakaf itu seperti ini, yaitu menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu lah di sini. Ada sighah atau ada kalimat untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Nah, jadi setelah dikaji para ulama, ternyata wakaf itu juga ada yang berpendapat menggunakan muddah atau waktu tertentu. Jadi tidak hanya berlaku selamanya atau seumur hidup Bapak Ibu, tapi juga bisa muakkad atau muakkatah atau pada waktu tertentu, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dan seterusnya. Kemudian benda wakaf, harta benda yang memiliki daya tahan lama. Ini juga sama sebagaimana pertemuan kemarin. Atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariah yang diwakafkan oleh wakif. Jadi harta bendanya ada 2 syarat Bapak Ibu. Yang pertama, harta benda tersebut memiliki daya tahan lama. Artinya bukan jenis harta yang cepat rusak, bukan jenis harta yang mudah hancur atau yang hilang manfaatnya ketika dikonsumsi Bapak Ibu. Ketika digunakan manfaatnya maka barangnya hilang. Contohnya seperti minuman, contohnya seperti makanan. Maka ketika ada seseorang yang wakaf makanan, begitu manfaat dari makanan tersebut diakses atau
gunakan, berarti dimakan kan gitu, dikonsumsi, maka barangnya kan hilang Bapak Ibu. Minuman juga sama, ketika minumannya diminum maka sudah hilang minumannya, maka ini tidak diperbolehkan untuk diwakafkan. Begitu juga dengan benda-benda yang lain yang serupa. Itu syarat yang pertama. Jadi begitu barangnya dipakai maka masih ada. Ada pertanyaan, Ustaz, kalau wakaf HP boleh apa tidak? Sedangkan HP kan bisa rusak, Pak. Jawabannya boleh, Bapak Ibu. Nah, terus nanti kalau rusak bagaimana? Kalau rusak ya sudah. Apakah orang yang wakif atau orang yang berwakaf tetap mendapatkan pahalanya? Ya iya. Apakah jariahnya tetap jalan? Tetap jalan, Bapak Ibu. Jadi begini cara menerjemahkan atau bagaimana penjelasan para ulama dengan berhentinya barang wakaf. Kalau berhentinya barang wakaf Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah, itu karena berhenti dengan sebab syar'i. Contoh misalkan bangunan masjid roboh karena bencana, roboh karena ambruk, karena tanah longsor. Maka ya sudah Pak, bendanya memang tidak ada, tanahnya tidak ada, tapi jariahnya tetap ada Bapak Ibu. Kenapa seperti itu? Ya karena barang namanya dunia, sesuatu yang ada di dunia tidak akan pernah kekal abadi. Ya sudah, yang penting masjid itu sudah pernah dibangun atau bahkan belum dibangun, tapi sudah diserahkan, diterima oleh para nadhir dan sah. Begitu juga dengan HP Bapak Ibu. Ketika HP itu diterima oleh nadhir, kemudian HP dipakai, digunakan sebagaimana mestinya, maka pahalanya akan mengalir dengan izin Allah. Jadi artinya Bapak Ibu, segala sesuatu yang ada di dunia ini pasti akan ada berhenti. Nah, tapi ada catatannya Bapak Ibu. Di materi setelahnya, karena materi ini banyak sekali dari BWI ini banyak sekali. Ya kalau kita kaji seluruhnya nggak selesai Bapak Ibu 1 bulan 2 bulan, karena ada 13-an materi yang disampaikan oleh BWI. Jadi kalau misalkan mitigasi risiko, contohnya ketika HP diwakafkan, panjenengan wakaf HP, wakaf laptop, wakaf kendaraan ke masjid, ke pesantren, ke yayasan, ke pengelola wakaf atau nadhir, kemudian benda tersebut dipakai secara syar'i Pak. Terus setelah itu rusak, maka panjenengan tetap akan mendapatkan pahala jariah. Tapi kalau sebaliknya Bapak Ibu, di dalam bab mitigasi, kalau ternyata barang tersebut rusak, ternyata tanahnya sengaja dirusak, misalkan Mbak, tanah jelas-jelas tidak kondusif tempatnya, ya tidak baik tempatnya, ternyata malah di samping-sampingnya, misalkan sudah jelas tempatnya itu sangat di pinggir banget, ternyata samping-sampingnya digali, ya akhirnya roboh, tanahnya longsor kan begitu Pak. Berarti itu dengan sebab yang tidak syar'i. Maka yang seperti itu panjenengan secara wakaf dan diterima secara sah mendapatkan pahala. Tapi bagi nadhir, maka ini akan berdosa ketika dia menyengaja melakukan ya mitigasi resiko yang bermasalah. HP juga begitu Pak. Begitu Pondok Ar-Royan membuka, siapa yang punya HP second bisa diwakafkan, yang punya motor second diwakafkan. Begitu dapat HP second sampai pondok nggak cocok, dibanting Pak. Nah ini repot ini Pak. Ya punya sepeda motor dikasih, ya ada sepeda motor nih bagus, dikirim menurut yang wakaf bagus, sampai pondok ternyata wah jelek kali. Masa orang wakaf cuman gini-gini aja, dibuat jambingan Pak, nabrak gedung hancur. Nah seperti itu Bapak Ibu. Ini berarti mitigasi risikonya nggak ada, dan mestinya tidak boleh kita sebagai orang yang memiliki harta itu mewakafkan kepada para nadhir yang seperti ini Pak. Nah kita harus teliti untuk melihat ini. Makanya kemarin di matan Abu Syuja' Fathul Qarib, ya beliau menyebutkan bahwasanya ada mukhayyar Pak, ada takdim, ada takhir, ada takdim. Apa itu? Tafdhil itu berarti memilih mana sih yang lebih utama di antara para nadhir ini. Mana sih yang lebih baik keilmuannya di antara para nadhir ini? Mana sih yang lebih siap untuk menerima harta wakaf di antara para nadhir ini? Sudah diingatkan 800 tahun yang lalu Pak, bahwasannya maksudnya oleh kitab ini Pak ya, sudah diingatkan 800 tahun yang lalu bahwa ketika kita ingin wakaf, carilah nadhir yang benar-benar sudah siap untuk menerima pengelolaan harta benda wakaf. Kemudian disebutkan lagi ada nadhir ya, pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
Itu Bapak Ibu ya. Kemudian tambahan lagi ada ikrar wakaf, yaitu pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan. Nah ini bisa Pak, ini secara lisan, dan KUA sudah menyediakan formatnya. Kemudian Kementerian Agama, BWI sudah ada semuanya. Jadi BWI ini bekerja sama juga dengan Kementerian Agama. Kemudian pernyataan kehendak wakif yang diucapkan secara lisan. Kemudian penerima manfaat benda wakaf yaitu mauquf alaihi. Nah, kemudian jenisnya Bapak Ibu. Yang pertama kriteria penerima manfaat mauquf alaihi. Nah, ini ada wakaf ahli atau dzurri, wakaf khairi, wakaf mushtarak. Nah, ini ada 3 Pak yang diijtihadkan oleh Badan Wakaf Indonesia. Yang pertama ada wakaf ahli, penerima manfaatnya keluarga atau golongan tertentu. Ini sudah kami jelaskan di matan Abu Suja juga Pak. Masya Allah. Jadi kemarin disebutkan bahwa ini waqaftu li waladi, saya berwakaf barang ini untuk anakku gitu Pak. Saya wakafkan sepeda motor ini untuk anak pertama saya. Itu namanya disebut dengan wakaf ahli atau wakaf dzurri Pak. Ini boleh-boleh saja. Dan ini sah Pak. Dan BWI pun juga menggunakan ini. Artinya sah-sah saja wakaf itu terjadi dalam lingkungan keluarga. Boleh Pak. Kemudian disebutkan lagi yang kedua wakaf khairi, penerima manfaatnya umum atau masyarakat. Berarti saya berwakaf tanah ini, sepeda motor ini untuk Masjid Baitus Salam, tanah ini untuk Masjid Baitus Salam. Ya Pak, ini disebut dengan wakaf khairi. Wakaf khairi berarti artinya semua jenis kebaikan boleh ditasarrufkan, boleh diwakafkan. Jangankan wakaf Pak, ini yang perkara sunnah, perkara zakat saja yang hukumnya wajib Pak, kita boleh mentasarrufkan zakat ini untuk keluarga kita sendiri. Boleh Pak. Jadi contoh misalkan kita melihat anak kita kok masih masuk kategori asnaf thamaniyah gitu. Anak saya kok masih miskin ya. Ya sudah zakati dia Pak, kasih zakat dia. Kecuali kalau masih di rumah ya, anaknya masih seperti anak saya masih kecil-kecil lah, itu ya tentu kita zakati Pak. Tapi maksudnya anak yang sudah gede, yang sudah berkeluarga kok masih miskin ya, ya bapaknya ngasih zakat ke anak Pak, boleh. Ya atau sebaliknya, bapaknya gantian miskin. Dulu bapaknya kaya, sekarang bapaknya menjadi miskin, anaknya yang kaya. Anaknya gantian menzakati bapaknya. Boleh Pak. Seperti itu dalam syariat tidak dilarang Pak. Boleh-boleh saja dan sah. Bahkan Nabi SAW min akrab minkum. Jadi kalau kita ingin berbagi kebaikan, kata Nabi, mana yang lebih afdal ya Rasulullah? Akrab minkum atau abad minkum? Kata Nabi, akrab minkum huwal afdal. Yang paling dekat, yang merasakan kemanfaatan dari adanya diri kamu itu lebih baik daripada kamu dikenal baik di tempat yang jauh tapi tidak dikenal baik di tempat yang dekat. Nah, apalagi kalau dua-duanya Pak, di tempat yang dekat dikenal baik, di tempat yang jauh juga dikenal baik, Masya Allah. Jadi artinya yang lebih afdal Pak ya, bukan berarti nggak boleh, artinya boleh-boleh saja. Kalau memilih, saya lebih pilih beramal di luar saja. Kalau deket-deket nanti kurang ikhlas ya nggak apa-apa juga Pak. Itu kan hanya masalah pilihan atau afdaliyah. Kemudian wakaf mustarak, penerima manfaatnya campuran. Nah ini boleh Pak. Mustarak itu berarti ada ada beberapa kemanfaatan yang lebih. Contoh misalkan Pak, ada seseorang yang wakaf tanah. Kemudian di tanah tersebut tidak hanya berpotensi sebagai tanah yang siap untuk dibangun Pak, tidak. Tapi ternyata di tanah tersebut ada sumber airnya. Ternyata di tanah tersebut ada tanaman-tanaman yang bermanfaat yang bisa dipanen. Ternyata di tanah tersebut mengandung, Masya Allah gitu Pak ya, mengandung emas. Masya Allah ada emasnya. Jadi ada wakaf tanah 1 hektar, niatnya untuk masjid dan pekarangannya. Ternyata di dalamnya ada emasnya. Ternyata di dalamnya ada barang tambangnya, Masya Allah Pak. Berarti mustarak, artinya manfaatnya campuran ya. Seperti itu boleh-boleh saja Pak dan sah. Jadi tidak hanya satu kemanfaatan, tapi bisa bermanfaat-manfaat yang banyak. Artinya dalam satu jenis benda wakaf itu manfaatnya banyak. Kemudian yang kedua waktu. Nah ini Pak, yang tadi saya sebutkan. Ada yang pertama mu'abbad, yang kedua mu'akkad. Mu'abbad itu durasi waktunya selamanya abadi. Lah ini yang disepakati oleh jumhur ulama. Di dalamnya adalah Al-Imam Asy-Syafi'i, mazhab kita.
Jadi selamanya. Jadi BWI pun juga sama, mengakui bahwa wakaf itu ketika sudah terjadi maka sudah diikrarkan, sudah disaksikan, apalagi sudah dicatatkan, maka berlaku seumur hidup. Nah, yang kedua muakkad ini, Pak, durasi waktu yang sifatnya kontemporer. Berarti ada jenjang waktunya, ada 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Penggunaannya di sini disebutkan ada mubasyir atau langsung, aset wakaf langsung digunakan masyarakat. Umumnya adalah aset sosial. Berarti ada orang yang wakaf mobil ambulan, ada orang yang wakaf diesel untuk perairan, ada orang yang wakaf genset untuk kelistrikan, ada orang yang wakaf gedung untuk rumah sakit atau klinik. Bapak Ibu, itu namanya disebut mubasyir yang langsung dimanfaatkan oleh masyarakat kemanfaatannya. Kemudian di sini ada juga istismar atau disebut juga dengan investasi, aset wakaf yang harus diinvestasikan dahulu dan hasilnya dimanfaatkan masyarakat. Nah, kalau investasi berarti kita akan mengambil keuntungannya, Pak, selisihnya, dan biasanya investasi itu berjangka. Jadi tidak bisa langsung, Pak. Kalau kita punya uang banyak kemudian kita belikan obligasi negara, kita belikan sukuk negara, boleh saja, Pak, nggak apa-apa. Kita ikut mendonasikan sebagian harta kita untuk membantu APBN yang defisit, nah boleh aja, Pak. Boleh-boleh saja. Artinya bagaimana cara membantunya, Ustaz? Ya beli aja obligasinya, Bapak Ibu. Dibeli. Apa sih obligasi atau sukuk, surat berharga, Pak? Jadi negara itu punya surat-surat jaminan-jaminan yang di sana dijadikan sebagai apa ya? Sebagai rohan tasjili. Rohan tasjili itu yang digadekan oleh negara untuk berhutang. Negara nggak punya cash, Pak. Jadi kalaupun misalkan ada sistem pajak, pajak itu kan nanti akan digunakan untuk mencicil hutangnya, Pak. Ya, sebenarnya negara punya cash flow itu karena berhutang. Ketika sudah berhutang baru bisa bangun infrastruktur, baru jalan kementerian PU dan seterusnya. Kemudian mencicilnya dengan uang pajak. Makanya ketika kita punya harta dan bisa mendonasikan untuk membeli obligasi di sukuk negara, maka otomatis kita akan mendapatkan keuntungannya dari sekian persen yang sudah kita masukkan ke sana. Dan itu tentu kelas-kelasnya kelas-kelas tinggi, Bapak Ibu, ya. Dana yang ditawarkan nggak kecil biasanya yang seperti itu. Kemudian berikutnya ada jenis bendanya, aset tetap. Kemudian ada aset bergerak selain uang. Aset tetap berarti seperti tanah, bangunan, perkebunan, gitu, Bapak, ya. Ini yang disebut dengan aset tetap, ya. Jadi aset tetap itu adalah barang yang diwakafkan tidak bisa bergerak, ya, seperti tanah, bangunan, perkebunan, kayak gitu, Pak. Itu kan nggak bisa bergerak. Kemudian aset bergerak selain uang, ada saham, surat berharga. Nah ini, Pak, surat berharga ini bisa kita beli, Pak. Kemudian permata dan seterusnya, ada uang kas dan setara kas. Bapak Ibu, apakah kemudian syariat itu harus diterapkan dalam satu tingkatan ke tingkatan yang lain? Kita sesuai dengan apa yang kita hidup, Bapak Ibu. Kalau misalkan kita hidup sekarang, ya, terus kemudian kita hidup di Pacitan, kita hidup di Pondok Ar-Royan, contoh yang kami kelola, Pak, ya. Kami itu menerima wakaf satu, Pak. Yang pertama wakaf melalui uang, bukan wakaf uang, Bapak Ibu. Wakaf melalui uang. Jadi contohnya kami menawarkan untuk membangun asrama. Kemudian di sana kita lelang, Pak. Kita tawarkan akad wakaf. Ini satu beton atau satu tiang harganya sekian. Kemudian membutuhkan semen sekian ratus sak, sekian ribu sak dan seterusnya, Pak. Biasanya ratusan yang di statuskan, misalkan seperti itu, Pak, ya. Maka kemudian, ya, kan biasanya yang lebih mudah itu para wakif ini kan nggak mungkin, Pak, bawa semen langsung. Ya bisa juga sih bawa semen langsung ke pondok yang langsung kita pakai, Pak. Tapi biasanya apa? Ditransfer duitnya, Pak. Ditransfer wakaf semen 500.000, wakaf semen 200.000. Ketika dia transfer itu sambil ngomong, Ustadz, saya wakaf semen 500.000, wakaf semen 200.000. Berarti itu disebut dengan wakaf melalui uang, Pak, bukan wakaf uang. Karena kalau wakaf uang, Bapak Ibu, syarat yang sah di BWI, Badan Wakaf Indonesia, itu harus ada 2 nadhir yang bersertifikasi.
harus ada 2 nadzir, Pak. Jadi kalau misalkan saya kok nerima dari panjenengan uang 50 juta yang fungsinya uang ini jenengan wakafkan, maka saya akan pasti menanyakan satu hal, Pak. Yang pertama, Pak, ini wakaf untuk apa? Kan begitu. Kenapa? Karena saya tidak sedang membuka wakaf produktif, Pak, atau wakaf uang. Sedangkan untuk identifikasi wakaf uang hanya pada wakaf produktif, tidak ada wakaf jasa. Nggak bisa, Pak. Jadi wakaf jasa nggak boleh. Ustadz, tolong berangkatkan saya umroh, tak kasih 50 juta, nggak boleh, Pak. Ini bukan wakaf namanya, tapi ijarah multi jasa. Nah, terus kalau misalkan 50 juta untuk apa, Pak? Nanti untuk beli komputer pondok, Ustadz, untuk beli buku pondok, insya Allah saya siap. Artinya kalau misalkan seperti itu berarti wakaf melalui uang. Tapi kalau wakaf uang, Pak, berarti pondok punya usaha. Misalkan usaha aloe vera. Aloe vera itu lidah buaya, Pak. Pertama di Pacitan butuh modal 30 juta sewa lahan, kemudian beli bibit kayak gitu, Pak ya. Kami buka ke panjenengan. Apakah panjenengan siap untuk wakaf produktif? Misalkan seperti itu, Pak. Panjenengan siap? Ya sudah, 50 juta jenengan kasih ke saya, maka uang tersebut langsung kita gunakan untuk sewa lahan dan beli bibit. Lah terus nanti gimana, Ustaz, bulanannya kemana? Ya bulannya jelas ke pondok, Bu. Apakah ke pondok boleh dimanfaatkan dan ditasarrufkan untuk yang lain? Ya boleh-boleh saja. Tapi si pemilik saham ini tidak mendapatkan apapun dari 50 juta itu. Itu kalau wakaf, Pak. Tapi aloe vera ini, Bapak Ibu, lah ini berikutnya, tidak boleh diperjualbelikan oleh pondok statusnya. Jadi kebun ini atau aset ini aset wakaf, utuh punya panjenengan, Pak. Artinya jenengan yang menjadi wakifnya, meskipun sudah milik Allah, Pak ya, secara kepemilikan, tapi panjenenganlah pemilik sahamnya, utuh, Pak. Itu bedanya, Pak. Tapi panjenengan tidak bisa menerima keuntungan setiap bulan. Di situ bedanya, Pak. Tapi kalau panjenengan berinvestasi, kami membuka investasi. Siapa yang bisa berinvestasi 50%, 50%, sahamnya kita buka. 50% dari pondok, 50% dari panjenengan. Kita butuh dana 50 juta, panjenengan masukkan 25 juta, kita punya 25 juta, akhirnya kan jadi 50, Pak. Maka keuntungan kita bagi 2. 1 bulan berdagang, berjualan, untungnya 5 juta, panjenengan ya kita kasih 2,5, pondok 2,5. Itu kalau investasi musyarakah atau investasi yang ada pada unit usaha. Tapi kalau wakaf tidak, Pak. Nah, kemudian nanti dalam akad musyarakah ini bedanya, Bapak Ibu, kita bisa menerima keuntungan tapi tidak kekal. Ini boleh faskuha mata sya'a. Kenapa? Karena akad musyarakah itu adalah, Bapak Ibu, jaiz min tarafain. Jaizun min tarafain. Artinya apa? Boleh berhenti atau boleh di cancel kapan saja, sepihak maupun bersama-sama. Kalau wakaf tidak bisa, Pak. Jadi bedanya, Bapak Ibu sekalian, kalau wakaf ini adalah dana investasi abadi, kalau musyarakah kita mendapatkan keuntungan tapi tidak kekal atau abadi. Ya, kemudian Bapak Ibu di sini, nah tadi sudah kami sebutkan ada beberapa poin. Kemudian jenis-jenis harta wakaf juga tadi sudah kami bahas sedikit. Ada benda bergerak, ada yang tidak bergerak, kemudian ada macam-macamnya sudah disebutkan sedikit. Nah, kemudian di sini ada porsinya, Pak. Syarat pelaksanaan wakafnya kekal selamanya. Pasti menentukan penerima wakaf dengan jelas. Nah, yang kemarin yang ini, Pak, poin ini. Kalau kekal selamanya sudah kita bahas. Kemudian pasti dilaksanakan sudah kita bahas. Makanya kemarin Pak Heni bertanya bagaimana Ustadz ketika wakaf sudah terjadi kemudian berhentikan itu, Pak. Nah, maka di materi setelahnya itu ada opsi mitigasi risiko. Maka di antara opsi mitigasi yang sudah kami share, Mas, yang tadi foto sudah bisa dibuka nggak, Mas? Di mana fotonya? Fardul niyah, terus ini ya. Nah, baik. Nah, ini Bapak Ibu. Ini yang kemarin menjadi pertanyaan Pak Heni, ada di investasi wakaf dengan asuransi syariah. Ini tadi kami mepet waktunya, Pak. Jadi terpaksa saya buka ringkasan yang segera. Jadi desain sistemnya seperti ini. Penjaminan pada asuransi pada wakaf produktif. Jadi yang bisa diasuransikan itu adalah wakaf produktif, Pak. Tapi kalau wakaf yang tidak produktif seperti wakaf tanah,
wakaf barang bergerak maupun tidak bergerak itu nggak ada asuransinya Pak. Kenapa? Ya karena asuransinya penjaminnya ya Allah. Artinya orang yang menerima nadirnya harus berkualitas. Tapi kalau wakaf produktif harus ada asuransinya. Nah ini kami yang diskusi lama dengan Kiai Zubaidi. Kenapa muncul asuransi Kiai? Kemudian kalau misalkan asuransi itu syar'i, yang melandasi asuransi itu seperti apa? Kenapa syar'i muncul pada perwakafan, sedangkan asuransi yang kami pernah lihat itu bersama dengan rohan Mbak, jaminan. Nah sedangkan bedanya dengan rohan, asuransi ini dia menyimpan dana modal. Contohnya begini Pak biar jelas. Ketika kita buka tadi aloe vera, kami membutuhkan dana 50 juta gitu Bapak Ibu ya. Terus panjenengan investasi, ternyata Masjid Barian ada Bapak Ibu yang mendermakan hartanya untuk berwakaf, membangun wakaf produktif di Pondok Ar-Royan dengan jenis usaha gitu Bapak Ibu. Dengan jenis usaha aloe vera. Aloe vera itu lidah buaya Pak. Lidah buaya. Dan nanti akan dibuat dengan jenis berbagai macam produk yang insya Allah akan dipromosikan tanggal 17 Agustus 2026 misalkan gitu Pak ya. Nah maka kemudian Bapak Ibu, supaya ini menjadi kekal, namanya berdagang kan Bapak Ibu, ini pasti pasang surut. Ada mudah, ada sulit, ada lancar, ada rugi, bahkan bisa ditipu Pak. Namanya orang berdagang, namanya orang bisnis, kadang bisa ditipu. Nah ketika terjadi proses seperti itu dalam berdagangnya, apakah kemudian orang yang dianggap sebagai nadhir itu salah? Kan gitu Pak. Wah ini ustadz ini nipu kami, ya masa usaha aloe veranya gagal, masa bisa ditipu. Nah ini dia yang pernah kami diskusikan dengan Kiai Zubaidi waktu itu di Solo. Kemudian kami tanya sama beliau, Kiai ini gimana asetnya kalau misalkan terjadi kerugian, apakah nadhir juga bertanggung jawab? Sedangkan di masalah kerugian ini di luar kemampuan dari si nadhir. Ketika terjadi kerugian harusnya dikirim, ternyata tidak dikirim Bapak Ibu. Harusnya dikirim, ternyata ekspedisinya kebakaran. Harusnya sudah dibayarkan, barang sudah sampai tempat tujuan, ternyata bangkrut sampai tempat tujuannya. Dan seperti itu bagaimana cara menyelesaikannya? Di asuransi syariah. Nah terus bagaimana caranya? Jadi begini Pak, ketika wakaf sudah jalan, panjenengan wakaf ada 50 orang yang wakaf, per orangnya 1 juta misalkan Bapak Ibu ya. Kemudian kami catat Pak, panjenengan ikrar bersama-sama, kami catat, kami terima ya. Setelah itu kemudian 50 juta ini kita jalankan prosesnya. Kemudian nanti keuntungannya dari hasil penjualan ini kita tabung, kita sisipkan sampai 50 juta Pak. Nah kemudian 50 juta ini kita bawa ke asuransi syariat. Kita bawa ke sana Pak, 50 juta ini sebagai awal modal. Nah, jadi begitu sampai di asuransi syariat, kemudian kami daftarkan Pak asuransi ya, ini sebagai jaminan atas wakaf produktif aloe vera Pondok Pesantren Ar-Royan Pacitan. Catatkan. Ya sudah Pak, uang itu diterima sebagai modal dasar di mana usaha ini jalan. Kan tadi sudah diasuransikan kan dari keuntungan Pak. Maka setelah itu modal itu jalan, aloe veranya jalan terus, ternyata ada kerugian tadi Pak. Misalkan dilanda banjir, ditipu dan seterusnya, kok hancur ya gitu Bapak Ibu. Barangnya hancur, kemudian kebunnya hancur, duitnya nggak balik. Datanglah asuransi tadi, Ustadz ini dulu pernah mengasuransikan 50 juta, maka sekarang uang ini saya kembalikan kepada Pondok Ar-Royan. Ya sudah, kembali lagi 50 juta, kemudian kita beli lagi bibitnya, kita beli lagi lahannya. Seperti itu Bapak Ibu ceritanya. Jadi dimanapun terjadinya proses wakaf tetap harus kekal abadi selamanya. Jadi nggak boleh terputus Pak, nggak boleh berhenti. Sistemnya bagaimana? Sistemnya di sini adalah wakif, jadi pemberi wakaf menyerahkan harta wakaf kepada nadhir. Nadhir pengelola wakif yang menerima wakaf, mengelola aset, kemudian asetnya berupa wakaf produktif
Setelah itu diserahkan kepada asuransi syariat atau penjamin. Ya, ini di sini disebutkan memberikan perlindungan terhadap risiko kontribusi tabarruk dari nadhir atau wakaf produktif. Kemudian manfaat wakaf hasil pengelolaan digunakan untuk kemaslahatan umat secara berkelanjutan. Mekanismenya apa yang dijamin? Nah, ini tadi Pak. Jadi kesimpulannya sudah saya jelaskan: kebakaran, bencana alam, kerusakan aset, kehilangan, pencurian, tanggung jawab hukum, risiko usaha, kehilangan pendapatan. Jadi uangnya bisa kembali 100% modal awal Bapak Ibu. Ya, jadi seperti tadi. Kemudian sumber dana dari mana? Ya dari apa namanya 50 juta modal awal yang kami berikan. Prinsip dasarnya tabarruk, saling tolong menolong. Ini asuransinya akan menjaminkan gharar atau maisir dihilangkan. Kenapa? Karena menggunakan akad syariah, tijarah atau wakalah. Jadi wakalah bil ujrah. Ujrahnya dari mana? Ya, ketika ada ujrah berarti ada selisih dana. Keberlanjutan wakaf. Jadi ketika aloe vera 1 gagal, akan ada modal berikutnya untuk memulai lagi, kemudian amanah dan transparan. Jadi itu Bapak Ibu yang semoga dimuliakan, dirahmati Allah. Ternyata belum selesai sampai di poin ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami bersama terkait dengan proses penjaminan harta wakaf. Demikian pada kesempatan kali ini, karena sudah bunyi, mungkin ada pertanyaan. Ini jazakallahu khairan. Betul Pak. Seorang orang tua bisa mewakafkan kepada anaknya. Nah, ini kalau dinilai dari sisi pahala, ada warisan, ada iya. Lebih afdal mana? yang paling Iya, insyaallah. Makasih Pak ini. Jadi kalau untuk anak itu seperti apa? Jadi begini Pak, kalau misalkan wasiat itu kan sudah jelas nggak boleh Pak untuk keluarga sendiri. Jadi wasiat harus diberlangsungkan untuk orang lain. Yang kedua, kalau untuk hibah, hadiah, sedekah ya Pak ya. Hibah kita sudah sering menghibahkan, materinya setelah ini hibah. Tapi kita selesaikan wakaf dulu nanti Pak ya. Jadi hibah itu kan memberikan kepada anak, kita sudah sering lakukan. Kemudian sedekah sudah sering kita lakukan. Hibah, hadiah, sedekah. Ya, kemudian bedanya apa antara waris dengan wakaf? Nah, kalau waris tentu kita tidak bisa memastikan. Kenapa? Karena waris baru bisa terjadi setelah meninggal dunia. Artinya kita meninggal dunia dulu sebagai bapak, kemudian harta tersebut baru dibagikan sebagaimana porsinya, ashabul furudnya. Artinya kita sebagai orang tua tidak bisa mengendalikan, tapi bisa menjelaskan ilmunya. Nak, kamu nanti kalau bapak sudah meninggal, harta ini tolong dijadikan sebagai harta waris. Ada sebagian yang sudah saya hibahkan kepada kalian. Kalau hibah bebas Pak. Terkadang anak perempuan bisa lebih gede daripada anak laki-laki. Kalau hibah bebas, sedekah bebas, hadiah bebas. Tapi kalau warisan tidak bisa bebas karena sudah ditentukan dalam Al-Quran. Ada ashabul furud, ada asobah, bil ghair, ma'al ghair, dan seterusnya. Ada mahjub, nukson, hirman, dan seterusnya Bapak Ibu. Berarti warisan tentu wallahu ta'ala alam bisawab. Kita hanya bisa mengajarkan ilmu kepada anak dan ada hartanya Pak. Hartanya ada. Makanya ada guyonnya dengan beberapa ustadz itu. Ustadz, nanti kalau jenengan meninggal dunia mengamalkan ilmu syar'i enggak? Apa itu Ustadz? Ilmu faraid. Ya insya Allah mengamalkan. Lah ada duitnya enggak? Ditanya balik ya Pak saya. Ada duitnya enggak? Wah ya enggak tahu nanti. Ini aja setiap bulan minus saya bilang. Pas meninggal dunia bukan wariskan malah nyisakan utang gitu ya. Jadi cara biar kita bisa punya harta waris berarti kan harus punya harta yang lebih Pak gitu. Masa kita nyisakan utangnya Ustadz Hari 5 juta rupiah, bukan meninggalkan harta waris $5.000 Pak. Ya kan gitu. Kemudian kalau wakaf itu berarti kita langsung bisa proses akad ketika masih hidup Pak ini. Jadi ketika masih hidup kita langsung bilang sama anak kita, anakku, kamu saya berwakaf kepadamu, kamu sebagai nadhir tanah ini harus kamu berlangsungkan untuk yayasan, untuk masjid gitu Pak, untuk produktif atau untuk jasa dan seterusnya. Tapi ini wakaf. Dan nanti nazirnya itu anaknya sendiri gitu Pak. Nah nanti anak ini tidak boleh jual Pak ini.
harta yang sudah diwakafkan dari bapaknya ini oleh anak tadi tidak boleh dijual, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh disedekahkan, tidak boleh dihibahkan dan seterusnya. Berarti si anak akan menggunakan fungsi harta tersebut sebagai nadhir. Jadi begitu Pak bedanya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau sudah cukup jelas? Jelas ya? Nggih, alhamdulillah. Kita akhiri majelis kita dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.